Malam itu, Nina, Dika, Rani, dan Arif memutuskan untuk menguji nyali mereka. Tujuan mereka adalah gedung tua di Semarang yang legendaris karena cerita-cerita horor yang beredar luas. Bangunan yang dulu berfungsi sebagai kantor perkeretaapian Belanda itu sudah lama tak digunakan, namun selalu menarik minat para pencari sensasi. Tak terhitung jumlahnya yang melaporkan pengalaman mistis di dalam gedung ini. Penampakan, suara-suara aneh, hingga sensasi dikejar-kejar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setelah melalui pintu besi besar yang berkarat, mereka masuk ke dalam. Dingin menusuk menyergap mereka meskipun malam itu cuaca di luar terasa hangat. Lampu senter yang mereka bawa hanya mampu menerangi sebagian kecil lorong-lorong panjang yang seolah tidak berujung. Setiap langkah yang mereka ambil terasa menggema, seolah ada langkah-langkah lain yang mengikuti di belakang. Lorong ini gak ada habisnya, ya? Dikeluh Rani dengan suara bergetar. Tenang aja, cuma sugesti. Kita jalan terus aja, ibalas Dika sambil berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Tapi wajahnya mulai pucat. Mereka mencapai sebuah ruangan besar dengan jendela-jendela tinggi dan pintu yang banyak, menyerupai mulut yang siap menelan mereka. Bau apek bercampur dengan aroma aneh yang tak bisa mereka kenali menyelimuti udara. Tiba-tiba, Nina berhenti. Dengar nggak? Bisiknya, wajahnya berubah tegang. Yang lain terdiam. Ada suara, samar-samar. Awalnya terdengar seperti desiran angin, tetapi semakin jelas mereka mendengarnya, suara itu berubah menjadi isakan pelan. Suara seorang wanita menangis. Rani memegang lengan Nina erat-erat. Gak bercanda kan ini? Nina hanya menggeleng. Kita coba lihat dari mana asalnya. Dengan langkah hati-hati, mereka mengikuti suara tangisan itu, yang seakan berasal dari lorong gelap di ujung ruangan. Mereka menemukan sebuah ruangan yang jauh lebih kecil dengan pencahayaan minim. Di tengah-tengahnya, duduk seorang wanita muda dengan gaun putih lusuh, punggungnya menghadap mereka, bahunya berguncang seolah sedang terisak. Keempatnya membeku. Suasana di sekitar mereka terasa berat, seolah-olah waktu berhenti. Hei, kamu baik-baik saja? Tanya Dika dengan suara pelan, meski sebenarnya hatinya sudah penuh rasa takut. Tanpa peringatan, wanita itu berhenti menangis. Dia menunduk semakin dalam, lalu perlahan menoleh. Wajahnya putih pucat dengan mata kosong yang berlubang, seperti orang mati. Mulutnya terbuka lebar, seolah-olah ingin berteriak. Dan saat itulah suara jeritan melengking memenuhi ruangan, begitu tajam dan menembus telinga mereka hingga dada mereka bergetar. Rani menjerit panik, sementara Dika menariknya, berlari keluar dari ruangan tersebut dengan langkah tergesa-gesa. Namun, mereka segera menyadari sesuatu yang mengerikan. Lorong-lorong yang tadi mereka lewati tak lagi sama. Seolah-olah bangunan ini hidup, dinding-dindingnya berubah, dan setiap belokan membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Mereka terperangkap dalam labirin yang tidak bisa mereka kendalikan. Arif, yang berlari paling belakang, tiba-tiba merasa tangannya ditarik dengan kuat. Dia menoleh dan terkejut menemukan seorang anak kecil berdiri di belakangnya. Anak itu berpakaian kuno, wajahnya tertutup kotoran, tapi yang paling menakutkan adalah mata anak itu, berwarna merah terang, memancarkan kebencian yang mendalam. Jangan pergi, ya ucap anak itu dengan suara serak dan dingin. Mereka tidak suka tamu yang pergi tanpa izin. Dengan satu tarikan keras, Arif berhasil melepaskan dirinya dan berlari secepat mungkin, tanpa berani menoleh ke belakang. Tangisan, jeritan, dan bisikan mengerikan terus menghantui mereka dari segala arah. Akhirnya, mereka melihat pintu keluar. Dengan sisa tenaga yang mereka punya, keempatnya berlari sekuat tenaga menuju pintu besar yang tampak menganga seperti jalan keluar dari mimpi buruk. Begitu mereka melewatinya, udara malam yang sejuk menyambut mereka,
mereka telah keluar. Nina terhuyung dan jatuh berlutut di tanah, sementara Dika dan Arif terengah-engah, tak mampu berkata-kata. Rani menangis tanpa suara, wajahnya ketakutan dan matanya kosong menatap gedung tua itu. Kita nggak pernah seharusnya masuk ke sana, Arif berbisik dengan suara serak, gemetar. Gedung tua itu berdiri diam di belakang mereka, seolah puas karena telah menunjukkan kekuatannya. Mereka tak pernah tahu pasti apa yang mereka temui di dalam sana. Arwah-arwah yang terjebak di antara masa lalu dan masa kini, atau sesuatu yang lebih tua dan lebih kelam dari sekadar sejarah. Namun satu hal yang pasti, gedung itu tidak pernah kosong. Mereka yang berani datang mengusik, mungkin tidak akan pernah bisa kembali dengan cerita utuh, karena ada bagian dari mereka yang tertinggal di sana, bersama dengan para penghuni yang tak terlihat. Malam itu, mereka belajar satu hal, beberapa tempat tidak seharusnya dimasuki. Dan gedung tua itu, dengan segala misterinya, adalah salah satunya.